Ini betul-betul dipraktekkan oleh Maulana Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Beliau tidak bisa melihat maulid nggak bawa pulpen sama kertas, nggak bisa, harus itu. Ya pertama harus bawa buku. Nah, sebab Ustadzul Imam itu muhaddits mulham. Dia nanti datang hadis, muridnya catat. Itu nggak ada urusan mau di mobil, lagi berdiri nunggu beliau keluar, lagi di kelas, harus selalu siap kita. Itu beliau ngomong catat. Ini ada sendiri tadi. Kapan lagi engkau akan mencatat ilmu-ilmu yang berasal dari hati-hati yang ingat kepada Allah? Kapan lagi engkau akan mencatat ilmu-ilmu yang membuat hayatul qulub, yang membuat hati kita hidup? Kapan lagi engkau akan mencatat ilmu-ilmu yang mengingatkan engkau kepada wali-wali Allah? Kapan lagi engkau akan mencatat ilmu-ilmu yang membuat engkau cinta kepada Rasulullah? Kapan lagi engkau akan mencatat ilmu-ilmu yang menjadikan engkau muhibbullah, muhibb Rasulullah, muhibb awliya Allah, muhibb kalam Allah, muhibb ulum Allah? Kapan lagi engkau akan catat? Kapan lagi engkau akan ingat? Kapan lagi engkau akan masukkan ke dalam hati kalau bukan saat-saat di majlis-majlis pengingat wali-wali Allah? Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih telah pergi, tidak akan kembali ke alam dunia. Maulana Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih telah pergi. Di sini adalah Habib Al-Imam Al-Qutb Muhammad bin Abdul Rahman As-Sugah Sahibul Mangam juga sudah pergi. Wali-wali Allah pergi. Saya dulu kalau umrah ada Sayyid Muhammad Maliki, ada Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Sekarang kalau umrah saya hanya bisa ziarah ke Ka'bah, ziarah ke Makkah. Tidak ketemu lagi wali-wali Allah. Mata ini rindu melihat awliya Allah, melihat muka-muka yang kalau kita lihat mukanya hati langsung bersih. Lihat muka-muka wali itu, lihat muka Ustadz Imam, kita melihat saja sudah ingin taubat, ingin belajar, ingin tahajud. Belum mendengar suaranya, baru melihat muka Maulana Imam Al-Habib Abdullah Al-Faqih, sudah tidak mau berbuat dosa lagi. Hati itu berteriak kalau melihat muka beliau. Dan ini bukan hanya saya yang mengalami, tanya Ustaz Saiful, siapa itu, Bandung, mana Sulaiman, siapa lagi itu, alumni alumni tanya, baru melihat mukanya hati itu sudah ingin taubat, ingin jadi orang baik, ingin menjadi orang saleh. Sudah teriak-teriak hati, ya Allah, mudah-mudahan dapat berkah, mudah-mudahan saya nanti anak saya jadi orang saleh. Itu gerakan-gerakan hati. Ini yang tidak bisa dicari lagi. Tidak bisa dicari lagi. Tapi beliau-beliau masih meninggalkan satu hal yang bisa kita lakukan adalah memanggil arwah beliau, bertawassul, membaca Fatihah, mengenang, mengingat ilmu-ilmunya, menyebut namanya. Ada janji-janji beliau. Di antaranya beliau katakan, meskipun saya sudah meninggal, kapan saja murid saya bertawassul, saya akan hadir. Itu beliau ucapkan ke beberapa orang-orang khusus beliau. Sampaikan kepada murid-murid, di antaranya almarhum, ada orang saleh Pak Marsudi namanya, itu dipesan sama Ustadz Imam. Kata beliau, ini murid-murid kurang i'tiqad, padahal kalau saya dibacakan Fatihah satu kali saya pasti akan hadir. Kata. Hanya itu yang masih tersisa. Mudah-mudahan malam ini hati kita betul-betul mahabbah kepada wali-wali Allah, betul-betul mahabbah kepada Habib Muhammad bin Abdul Rahman, mahabbah kepada Habib Yusuf bin Ahmad, mahabbah kepada Maulana Syarif Hidayatullah, mahabbah kepada Ustadz Imam, mahabbah kepada Imam Al-Habr, mahabbah kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kepada Jami'ul Awliya. Apa amal saya, apa amal anda? Kalau di mizan dengan mizanus syara semuanya batal, tidak ada ikhlasnya sama sekali. Kita sholat riya, sedekah riya, ceramah riya, ngajar riya, tahajud riya, tidak ada ikhlas, nol. Tidak ada amal yang baik sama sekali. Yang tersisa hanya mahabbah kepada wali-wali Allah. Kata Ustadz Imam dulu, selain sholawat ala Nabi, kata beliau, amal yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah berkhidmah kepada guru-guru yang arif billah. Berkhidmah kepada wali-wali itu sama dengan sholawat, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah menghormati wali-wali itu. Hanya itu yang masih ada yang bisa kita amalkan. Mudah-mudahan hati kita jadikan hati-hati baik, hati-hati baik, hati-hati saleh, hati-hati yang mahabbah kepada Ustadz Imam, mahabbah kepada Imam Al-Habr,
mahabbah kepada aulia Allah, mahabbah kepada Habib Muhammad bin Abdurrahman. Kalau kita mati bisa kumpul dengan beliau, bisa kumpul dengan Ustadz Imam, bisa mendengar lagi suara beliau di alam barzah, di alam langgeng, di alam surga, di jannatil firdaus. Mudah-mudahan keluarga kita bisa kumpul dengan beliau, anak cucu kita bisa kumpul dengan Al-Imamain, anak cucu kita bisa diterima oleh beliau, kemudian kita dituntun oleh guru-guru kita menuju untuk bersalaman dengan Rasulullah, bisa dituntun bertemu Rasulullah, dituntun Ustadz Imam, dituntun oleh Imam Al-Habar, dikenalkan oleh beliau akan berkata, ya fulan, sahbah jaddak Muhammad, ini kakek ibu kata Rasul, sahbah. Itu yang kita inginkan, yang kita khayalkan, yang kita bayangkan, yang kita dambakan ketika kita nanti mati di alam dunia tidak akan lama. Bentar lagi kita semua akan meninggal, terutama yang sudah tua-tua. Mau tidak mau kita pasti masuk ke alam barzah, ke alam yang kita belum kenal, ke alam yang kita belum pernah kita datangi. Tapi kita tahu di sana ada Ustadz Imam, di sana ada Imamul Hadr, di sana ada Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, di sana ada Habib Ali bin Muhammad Harshi, di sana Habib Muhammad bin Abdurrahman, di sana ada Habib Mukhbar, Habib Abdurrahman, ada wali-wali di sana, orang-orang baik yang telah mendahului kita, orang-orang suci yang dulunya hatinya bersih, ahlul ikhlas, ahlus shafa. Mereka yang kita harapkan akan menuntun kita kepada hadratul Rasul, akan mendatangkan perasaan abad, mendatangkan perasaan unus, mendatangkan perasaan tenang, sehingga kita berani menghadapi ahwalu yaumil qiyamah, yang dikatakan bahwa hari kiamat ada alfu haul, ada 1000 perkara yang menakutkan. Kita akan masuk qiyamah bihim dengan wali-wali Allah, memohon syafaatuhum. Kita akan dibawa insyaallah, 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 dibawa ke hadrat Rasulullah melalui guru-guru kita, sehingga Nabi mau menerima kita.